Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalahu amma ba'du. Insyaallah menjelang masuk waktu Isya akan kita melanjutkan tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 19. Ayat sebelumnya tentang taubat. Ringkasnya ya, taubat itu adalah amal sepanjang hayat. Dan ulama dalam kitab tafsir menjelaskan terkait ayat ini, rukun taubat itu 4. Menyesal, meninggalkan, niat tidak mengulangi, malu. 4. Malu sama Allah, bukan malu sama orang, malu sama Allah. Nah, itulah singkatnya. Dan taubat itu batas akhirnya menjelang gargarah. Kalau sudah karena mau mati dia baru taubat, lewat gargarah. Gak. Kalau mau pernah dengar orang mau lepas nyawa kan bunyinya gitu pernah nih. Yugargir bahasa Arab itu. Gargarah itu yugargir. Mungkin orang kita bilang gorok itu dari situ kali. Karena kalau digini kan krok-krok gitu. Itu tema taubat. Kalau tema ayat An-Nisa yang berikutnya apa, ayat 19 nih? Masih sekitar melindungi hak perempuan. Karena surat An-Nisa ini banyak membahas hukum. Hukum di sini tujuannya yang melindungi hak, khususnya perempuan. Dan ini selain melindungi hak perempuan, juga menegur laki-laki yang merasa berhak padahal tidak berhak. Jadi juga hati-hati juga kita nih. Jangan kita merasa berhak padahal sebenarnya tidak berhak. Nah, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa'ashiruhunna bil ma'ruf فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Ayat 19. Menyapa orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita umat Nabi Muhammad. Orang Yahudi enggak masuk, orang Nasrani enggak masuk. Ya, yang yakin dengan 100% luar dan dalam di hati dan perkataannya tentang bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan kitalah itu umat Nabi Muhammad ini, alhamdulillah yang setia sampai sekarang sebagai pengikut Nabi Muhammad, disapa la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian. Ayat atau narasi yang menyatakan haram itu macam-macam. Ada narasinya, jangan lakukan, kalau kalian lakukan maka kalian akan diancam hukuman. Itu biasanya jadi haram. Diharamkan atas kalian, pasti udah jelas haram. Kalau ini tidak halal bagi kalian, berarti haram juga. Gitu kan? Itu narasi Al-Quran itu beragam gitu. Tujuan sama, artinya nggak boleh gitu kan. La yahillu lakum, apa itu yang nggak boleh itu? Antarisun nisa akarha, kalian menjadikan perempuan itu aset warisan. Kan orang tuh. Nggak mungkin ayat ini keluar kalau nggak ada kasus, ya kan?
Kita buka buku tafsir, di situ para mufassir menjelaskan ada apa sih sebenarnya kelakuan manusia kala itu. Oh, jadi ada kelakuan orang ketika itu sama jahiliyah lah gitu. Ini istri siapa nih ceritanya kan gitu. Perempuan yang pasti bukan ibunya. Karena kalau perempuan itu dari kita macam-macam. Bisa perempuan itu ibu kita, bisa anak perempuan kita, bisa istri kita, bisa siapa lagi kita? Adik kita, siapa lagi? Apa lagi? Ipar kita, itu siapa lagi? Dari semua yang sudah kusebutkan itu enggak ada yang masuk dalam konteks ayat ini. Ibu bukan, saudara bukan, ya. Istri enggak juga masuk dalam sindiran ayat ini, bukan ini yang dimaksud. Terus apa lagi? Anak perempuan bukan ini yang dimaksud. Terus yang mana dong? Ini namanya istri ayah. Mak kita dong? Bukan. Istri ayahnya. Berarti nikah lagi bapaknya. Dan biasanya sering kejadian kayak gitu, istrinya lebih muda dari anaknya. Ya enggak sih? Biasa sih itu. Istrinya jauh lebih muda dari anaknya. Meninggal bapak tuh. Mulailah otak orang, ya. Itu kan punya bapak kita tuh tadi. Pikirnya. Ya, inilah warisan. Otak dia bekerja kan. Ayah kita udah mati. Kemarin kan ayah kita tuh bayar mahal. Jadi ini juga terkait hubungannya dengan mahar memang. Kok bisa itu dijadikan aset? Karena gini, lagi-lagi kalau membaca ayat semacam ini kita kondisikan keadaan masyarakat kala itu. Mahar itu mahal. Ya, jangan bayangkan mahar sekarang seperangkat alat sholat. Ada maharnya Pak, surat Ar-Rahman. Itu bukan mahar yang standar di masa Nabi, di masa masyarakat Arab lah. Sampai sekarang masyarakat Arab mahar masih mahal loh. Ya, ini mahal. Nah, untuk nikah itu bagi mereka mahal gitu. Jadi ayah mereka meninggal. Istri ayah mereka ini, inilah dia yang disasar oleh ayat ini. Jadi otak orang ketika itu dia mikir, ada beberapa kemungkinan, entah dia yang melanjutkannya, satu, atau ditahannya anak perempuan ini tidak menikah karena dalam kuasa mereka. Kecuali perempuan itu menebus lalu dapat duit, atau mereka nikahkan tapi tagihan maharnya dipakai oleh mereka. Jadi ada beberapa kemungkinan caranya itu, atau mereka tunggu sampai mati lalu warisannya dikuasai oleh mereka. Jadi ada 4 kemungkinan, begitu dijelaskan oleh tafsir Jalalain itu. 4 kemungkinan itu perilaku melanggar hukum dan arogan. Ayat ini berarti melindungi hak perempuan. Jadi perempuan kalau meninggal suami dia, ya kembali kepada siapa? Walinya. Jadi sudah diaturkan dalam syariat kita, perempuan itu posisinya dilindungi, bukan melindungi. Jadi ya siapa yang melindungi? Walinya. Enggak ada bapaknya, abangnya. Enggak ada abangnya, kakeknya dulu. Enggak ada ayahnya, ya kakeknya. Kakeknya, ayahnya enggak ada, saudara ayahnya. Enggak ada saudara ayahnya, abangnya. Enggak ada, ya anaknya. Enggak ada juga datang ke saya kalau untuk dinikahkan. Ya muslim menjadi wali bagi muslim yang lain. Itu kalau tidak ada penguasa. Kalau ada penguasa, maka wali hakim. Saya itu terakhir. Saya itu terakhir. Ya. Wali. Jadi ini standar minimal wali adalah muslim menjadi wali bagi muslim. Enggak boleh non muslim jadi wali. Contoh misalnya kasusnya gimana tuh maksudnya Ustaz?
perempuan mu'alaf, ya kan, mau nikah, bolehkah ayahnya menjadi walinya? Enggak boleh. Saudaranya non muslim semua. Terus dia bukan warga negara Indonesia pula, terdampar di Indonesia nih, misalnya kan gitu. Terus gimana menyelamatkan ini? Ya udah datang ke kiai-kiai itulah, ya, yang dikenal dia siqah. Jadi kalau pernah dengar biasa dengar ya, kalau biasa dengar misalnya, oh, walinya siapa? Kiai-kiai itu katanya. Itu berarti mengambil standar minimal wali. Pernah dulu dengar orang kawin lari? Nikah lari. Karena ada di fikih kita itu, di fikih Syafi'i itu, supaya dihitung orang ini disebut berhak berwali kepada bukan wali nasabnya, jika pertama dia terjadi permusuhan antara dirinya dan wali aslinya, lalu dia lari, dan di negeri lain, zaman dulu negeri itu cuma 80 km pun udah negeri lain gitu loh. Jadi sampai di sana dia jumpainya siapa? Kiai pesantren, ustad-ustad, tolong nikahkan kami. Itulah kaidahnya itu dulu. Yang penting muslim. Tentu di antara sekian muslim ini kan kita pilih lagi yang paling bagus toh biasanya. Ya kiai-kiai itulah, ya kan. Dapat ininya. Nah, hadirkan saksi, ya, dilindungi pernikahan mereka itu udah nikah, nanti balik dia lagi. Nggak bisa dipasak gitu. Udah jadi gitu. Jadi itu standar wali. Jadi ini kembali ke ayat ini tadi. Ini maksudnya aku nggak ngajarin itu tadi. Aku menceritakan kasus begitu pandangan hukumnya waktu itu yang disebut dengan kawin lari. Jadi ini cerita ayat ini kasusnya kan arogan kaum laki-laki. Jadi para laki-laki ini merasa dia berhak kan? Ini kan dulu harta ayah kami nih bayar mahar dia. Jadi dikira mereka itu harusnya balik lagi ke mereka mahar yang sudah dibayarkan oleh ayah mereka itu. Nggak boleh. Jadi ayat ini melindungi hak kepemilikan bagi perempuan. Maka disebut di sini wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna. Jangan kalian halangi mereka dengan maksud tujuan supaya kalian melenyapkan, menghilangkan sebagian apa yang pernah kalian beri kepada mereka. Maksudnya mahar itu sudah dikasih, jadi milik istri 100%. Bukan milik bersama itu mahar. Ya mahar itu jadi milik istri. Segala pemberian ya kan? Kan bisa kan? Laki-laki itu kalau lagi senang hatinya kan? Dikasih, mobil dikasih, beli rumah dikasih, gitu. Jadi milik istri lah. Nah ini jangan tarik lagi itu. Wa illa ayati nabi fahishatin mubayyinah, kecuali ada kasus hukum yang dilakukannya, terbukti di pengadilan sah gitu kan, pelanggaran pidana, yaitu baru berarti kan dia melanggar kepatuhan kepada Allah. Kalau tidak ada seperti itu, tidak bisa juga dibuktikan misalnya, ini nggak mungkin. Jadi baru dinasihatilah kita orang beriman ini, dan nasihat ini umum, dan para ulama, para penasihat-penasihat perkawinan selalu mengangkat penggalan ayat ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara ma'ruf. Hunna di sini umum, bukan hanya perempuan istri ayah itu tadi, termasuk kepada istri kita sendiri pun ayat ini kena. Pergaulilah perempuan itu secara umum dengan cara ma'ruf. Menggauli istri dengan cara ma'ruf ini syariah. Menggauli istri dengan cara, dan data-data hadis Nabi Muhammad banyak terkait itu. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik kalian adalah orang yang paling baik sama istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik sama istrinya. Nabi memulai dari dirinya sendiri. Maksud baik sama istri itu apa sih maksudnya? Baik sama istri itu dijelaskan oleh para ahli tafsir. Standar baik itu maksudnya dia penuhi kebutuhannya, makannya, pakaiannya,
menurut standar yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai dengan kepantasan kemampuan si laki-laki itu. Jadi nggak bisa sama antar orang kan. Kalau laki ini kaya, ya sesuaikanlah. Nah itu. Dan salah satu indikasi baik sama pasangan itu, sama istri khususnya, itu adalah tidak pelit. Tidak pelit sama istri. Dan ini ada rahasianya. Ada rahasianya. Nah, ulama menjelaskan begini. Orang yang ingin ditutupi kelemahannya, maka bersikap dermawanlah. Itulah kelebihan kedermawanan itu. Jangan pelit. Karena kalau pelit, yang nggak salah pun dibikin kesalahannya. Tapi kalau orang ini dermawan, baik hati, ya kan? Kelemahan-kelemahan itu akan tersembunyi dengan alamiah. Laki-lakinya nggak ganteng, tapi banyak duit. Pasti apa komennya? Nggak ganteng, tapi baik kali, katanya kan gitu. Coba sebaliknya, ganteng, pelit, wajahnya aja ganteng tapi habislah itu, habislah harga itu, rusak semua kelebihan itu gara-gara. Nah itu sunnatullah, itu sudah sunnah alam ini. Jadi kalau ingin, ini bukan hanya kepada pasangan loh, kepada kita bermasyarakat juga begitu. Kalau Anda ingin di hati orang kelemahan Anda itu menjadi ditoleransi, dimaafkan di hati orang, maka jadilah seorang yang karim. Apa itu karim? Dermawan, pemberi. Nah, apalagi kepada istri. Itu aja. Kunci pemberi. Kelemahannya akan dimaafkan. Saya pernah diskusi sama kawan itu. Kawan ini nggak tahu, ngaco juga sih, tapi benar juga kayaknya dia bilang nih. Ustadz, katanya, kalau kita mau nikah lagi tuh jangan minta restu, katanya. Terus gimana dong? Minta maaf, katanya. Loh, ini bukan ngajarin, tapi memang salah satu sifat mulia itu pandai minta maaf, mengaku bersalah. Jadi Allah itu menitipkan sifat pengasih itu sama manusia sedikit, tapi itu sudah efektif. Gitu. Dimaafkan. Karena perempuan itu pemaaf, mereka punya sifat kasih yang besar. Aku tidak mengajari, karena aku tidak mengamalkannya, ya kan? Tapi ada kehebatan, ada kekuatan. Pertama tadi tidak pelit, ya berarti ngasih. Kedua minta maaf, gitu. Benar, kita minta maaf itu luluh hati orang itu. Kalau minta izin kagak, nggak bisa, nggak lulus. Jadi harus dermawan dan pandai minta. Itu masuk kategori wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan mereka dengan baik. Ya, kalau masalah lengkapnya cara kita berkeluarga ini, ya bagi bapak-bapak yang sudah lama berpasangan tentu udah jauh pengalaman lah ya. Udah jauh pengalaman lah. Nasihat berkeluarga ini, ya nyaris setiap orang mulai dari nol. Tapi sebenarnya bisa kok. Nggak harus setiap orang belajar hidup berpasangan itu try and error gitu kan. Tahu try and error? Janganlah. Banyak pelajaran yang bisa kita baca. Nabi SAW dalam hadis yang populer itu, Istausu bin nisa'i khaira. Aku berpesan kepada kalian baik-baik kalian sama istri. Dan Nabi melanjutkan nasihatnya, istri itu tercipta dari tulang rusuk. Itu